Saudaraku, menyambut kehidupan sebagai anugerah Tuhan akan menuntun kita untuk menerima hidup dalam semua ekspresinya. Suka maupun duka, sehat maupun sakit, bersama-sama maupun sendiri, dalam segala keadaan kita akan mampu terus mengagungkan namanya. Mari bangkit berdiri, kita rayakan hidup anugerahnya dengan pujian semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, jika kita sudah merasa besar dan mulia, baiklah kita memeriksa hati kita, barangkali tidak lurus lagi. Bila kita merasa suci dan benar, periksalah batin, sebab mungkin itu hanyalah gambaran bias kerapuhan diri. Kita dipanggil untuk merendah, sebagaimana Kristus mengajarkannya kepada kita. Firman-Nya mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita mengakui dosa kita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur jika masih diberi kesempatan menikmati hari baru, masih diberi nafas hidup. Kami mohon ampun jika dalam menjalani hidup ini, kami sering menjadi sombong
dan angkuh terhadap sesama kami. Kami sering memandang rendah. Kami juga mohon ampun jika kami sering menghakimi sesama kami dan mendendam pada sesama kami. Kami sering menyimpan kesalahan orang lain sehingga kami sulit berdamai dengan mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah berita anugerah Allah bagi kita melalui kitab Mazmur 145 ayat 13 dan 14. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terdebar. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjagaku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus berkenan datang menghampiri kami, menyatakan kasih dan setiamu bagi kami. Kami tidak akan pernah mampu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, kalau saja Engkau tidak merendah untuk menjumpai kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau menyadari keberadaan diri kami yang rapuh dan lemah. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih ketika kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus itu, supaya firman-Mu boleh menetap di dalam hati kami dan berbuah di dalam perbuatan kami. Inilah kami Tuhan, menyatakan siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyukan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Saudara, cinta dan benci adalah dua hal yang memiliki kekuatan yang sama-sama besar. Ketika seseorang memiliki rasa cinta di dalam hatinya, maka dia memiliki kekuatan yang mampu menggerakkan dia untuk melakukan apa saja untuk menunjukkan rasa cintanya. Demikian juga sebaliknya, ketika orang membenci di dalam hatinya, maka dia memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang mau mengungkapkan rasa bencinya. Tindakan itu dipengaruhi oleh dua rasa tersebut. Karena itu manusia harus berupaya untuk mengelola, untuk mengendalikan dua rasa atau dua kekuatan ini. Meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama besar, tetapi dampak yang dihasilkan dari keduanya berbeda, bahkan bertolak belakang. Yang satu, rasa cinta, dia itu akan menghasilkan perubahan dan pemulihan. Sementara rasa benci akan membawa seseorang kepada rasa derita dan juga rasa yang dipenuhi dengan beban. Mengapa demikian? Karena orang yang membenci, orang yang dipenuhi rasa tidak suka terhadap sesamanya atau terhadap apapun, dia itu akan berupaya sedemikian rupa untuk terus mencari-cari kesalahan dari orang yang dibenci, dari sesuatu yang tidak disukainya. Dan itu akan terus-menerus berulang di dalam hidupnya, sehingga kemudian waktunya akan habis untuk mencari hal-hal yang tidak menyenangkan dia. Karena itu Bunda Teresa pernah mengatakan, ketika seseorang membenci di dalam hatinya, maka dia kehilangan kesempatan untuk mencintai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mengendalikan keduanya. Kita belajar melalui perikop kita saat ini. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 itu mau mengungkapkan gambaran tentang orang-orang yang dipenuhi oleh rasa tidak suka. Sehingga orang ini akan memunculkan tindakan yang sulit untuk dipahami oleh orang lain.
Sehingga di dalam ayat 16 itu dikatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berduka atau tidak berkabung. Saudaraku, ayat itu mau mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sudah mengambil peran mereka, tetapi mereka tidak melakukan sesuai dengan peran yang mereka ambil. Ketika dinyanyikan dengan seruling lagu gembira, mereka tidak menari. Ketika dinyanyikan lagu duka, mereka tidak berkabung. Ketidakmampuan mereka untuk melakukan peran mereka itu bisa terjadi karena mereka memang tidak mampu untuk memahami hal itu. Bisa juga karena mereka itu memang adalah orang-orang yang mau melawan. Dia tidak mau menurut, dia tidak mau menyesuaikan dengan apa yang memang harus menjadi bagian mereka. Dan lalu kita melihat ayat 18 dan 19, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudaraku, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang selalu melihat kekurangan, melihat kelemahan, melihat kesalahan, dan selalu berusaha untuk mencari hal-hal yang membuat dia itu semakin merasa tidak suka, yang membuat dia itu semakin mengobarkan rasa bencinya. Dan kita tahu, Anak Manusia atau Yesus yang mereka benci, yang mereka sebut sebagai pelahap, peminum, dan sahabat orang berdosa itu, apa yang kemudian dia lakukan? Apakah lantas dia membalas kebencian mereka itu dengan kebencian juga? Tetapi apa yang dilakukan Yesus balik terhadap mereka? Dia justru menawarkan diri, mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, Yesus mengerti bahwa orang-orang yang membencinya justru adalah orang-orang yang sebenarnya mengalami beban yang berat. Dan mereka adalah orang-orang yang justru harus dilepaskan dari belenggu yang menekan mereka. Mereka harus dilepaskan dari belenggu yang membuat mereka tidak dapat merasakan kelegaan. Saudaraku, bagaimana caranya untuk dapat melepaskan belenggu itu? Yesus mengajak mereka untuk belajar kepadanya, belajar dari Dia. Demikian juga kita dipanggil untuk belajar dari Kristus. Kita dipanggil juga untuk menyadari bahwa sesama kita juga memiliki beban hidupnya masing-masing, yang membuat mereka berperilaku seturut dengan beban yang sebenarnya mereka tanggung. Sehingga kemudian kita bisa memandang orang lain dengan cara pandang Kristus. Sehingga kita tidak jatuh pada penghakiman terhadap orang lain. Kita tidak cenderung membalas kebencian orang lain dengan kebencian yang serupa. Tetapi justru kita belajar untuk memandang mereka dengan cinta kasih yang besar seperti yang Yesus lakukan. Sebab orang-orang yang menunjukkan perilaku yang jahat, menunjukkan perilaku yang dipenuhi dengan kebencian, sebenarnya adalah orang-orang yang mengalami beban berat di dalam dirinya, yang mengalami kepahitan di dalam dirinya. Dengan menyadari realitas hidup manusia yang penuh dengan beban dan kepahitan, maka kita akan dimampukan untuk melihat sesama sebagai saudara yang patut dikasihi. Sebab tindakan-tindakan mereka adalah tindakan karena luka-luka batin mereka yang tertuang di dalam perilaku-perilaku yang penuh kebencian. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberikan kelegaan kepada mereka dengan cara menunjukkan cinta kita melalui kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sebab kelemah lembutan dan kerendahan hati itulah yang akan membawa manusia kepada perubahan dan pemulihan. Saudaraku, teladan Yesus inilah yang dihayati oleh Bunda Teresa, sehingga sepanjang hidupnya dia mengabdikan diri untuk mencintai sesama.
sebab dia melihat bahwa tragedi sesungguhnya, tragedi yang paling memilukan di dalam kehidupan ini bukanlah kelaparan, bukanlah sakit penyakit, tetapi justru adalah perasaan tidak dicintai. Dan itu akan semakin berlipat manakala orang sudah miskin, sudah lapar, dan kemudian merasa tidak dicintai. Karena itu, di tengah-tengah dunia yang seperti itulah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tragedi itulah, kita dipanggil untuk membawa kelegaan. Mari kita lakukan seperti yang Yesus sudah teladankan. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 7-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau pencipta kami, dan Engkau melalui Putra-Mu Yesus Kristus menjadi penopang dan melindung kami. Engkau yang menyertai kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Engkau yang saat ini juga memberkati kami di dalam perjuangan kami untuk terus bertahan di dalam segala keadaan, termasuk ketika kami berjuang untuk melawan virus COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah yang akan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa supaya dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga percaya bahwa Engkau-lah yang senantiasa memberkati kami di dalam pergulatan iman kami, sehingga di dalam keadaan yang menuntut kami untuk senantiasa berserah dan berharap kepadamu, kami boleh terus dimampukan juga untuk terus melakukan hal-hal baik yang dapat kami lakukan hari demi hari. Tuhan yang baik, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh membuat kami semakin diteguhkan, dan atas Putra-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami bagaimana mencintai dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa kelemahan kami sebagai manusia yang seringkali membiarkan diri kami dikuasai oleh perasaan-perasaan yang justru memiliki dampak yang kurang baik pada kami, seperti perasaan suka dan tidak suka yang seringkali kami kembangkan di dalam upaya kami untuk berelasi dengan sesama kami. Tuhan, melalui firman-Mu kami diteguhkan bagaimana caranya supaya kami dapat memandang sesama kami sebagai saudara yang penuh dengan beban berat juga, sehingga di dalam beban berat mereka itu, mereka juga membutuhkan kelegaan. Mampukan kami untuk hadir, memberikan kelegaan bagi mereka melalui sikap kami, kelemah lembutan kami, dan juga kerendahan hati kami. Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan diri kami bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara seiman, persekutuan, gereja-Mu, demikian juga masyarakat dan bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau-lah yang terus memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang tiada pernah berakhir. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, bersinar,
terus. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya.